saudara, bersama dengan saya Magdalene. Dan saya Sonia. Saya Ria. Saya Selfie. Hari ini saudara, saya ingin mengisahkan tentang apa yang terjadi di pesawat dalam perjalanan kami dari Turki ke Singapura. Saat itu kalian ingat gak sih, waktu itu saya tuh tiba-tiba gak ngerti, entah kecapean, entah ada apalah, roh masuk, gak tau lah, saya gak ngerti. Tiba-tiba saya tuh bisa haji. Coba saksikan gimana waktu itu saya hajinya. Iya, saya ingat sekali waktu itu saya duduk di sebelah Ibu Meg dengan si Sonya di samping saya. Dan pada waktu itu saat perjalanan, mungkin setengah perjalanan begitu, Ibu Meg haji bersin terus menerus begitu. Sampai kami tidak punya persiapan tisu, saya harus ke kamar mandi, toilet di pesawat. Saya ambil segempok tisu dan itu ternyata habis, lalu diambilkan lagi oleh Ibu Sonya. Juga kembali bolak-balik ambil tisu sampai segempok begini. Jadi saya langsung bolak-balik tuh sampai saya nggak enak, sebelah saya nanti menular, Terus saya berpikir gini, mereka nggak berpikir atau membantu saya beriman gitu, tetapi mereka ini lagi best service kan. Saya tahu kalian langsung sigap gitu ngambil tisu segini nih. Kemudian saya memang meler nggak habis-habis dan hajinya nggak habis-habis berjam-jam, dan itu berhentinya itu my goodness. Kalau saya bisa tidur sebentar baru berhenti, kemudian bangun lagi langsung haji, dan saya harus ngobrol sama beberapa murid yang mampir gitu, duduk di sebelah saya atau berdiri di kursi di depan, berdiri di depan saya. Dan saya nggak enak banget harus semprot haji, tetapi saya menganggap ini sebagai penyakit, ini sebagai roh penyakit, saudara. Jadi saya mulai bahasa roh. Saya nggak harus kedengeran yang lain, tetapi saya terus berbahasa roh gitu. Terus, tapi ini juga melar nggak berhenti. Saya nggak mau kalah, saudara. Kalau kita melakukan doa dan peperangan 1-2 kali, saudara jangan nyerah. Namanya perang, saudara harus terus berjuang untuk memenangkan peperangan itu. Jadi iblis juga akan cobai kita sampai kapan kita ini nyerah atau kita terus menyerang gitu. Akhirnya kita tiba di Singapura. Dan kalian tahu saya semakin teler. Dan di Singapura kami masih ada waktu berjalan seharian. Saya pikir, wah gimana ini ya, saya harus jalan seharian di Singapura. Oke deh, sambil nunggu, karena itu kami tiba pagi banget, jam berapa ya? Jam 5 pagi, toko-toko belum buka, bandara masih agak sepi. Ya. Akhirnya saya tidur di karpet. Sambil nunggu saya tidur di karpet. Beberapa rombongan entah mereka melakukan ritual mereka masing-masing, bersih-bersih dan sebagainya, tapi saya ambil waktu untuk tidur. Waktu saya tidur, saudara, saya minum vitamin, kemudian saya minum teh hangat. Saya coba melakukan apapun yang saya bisa dengan usaha apa yang ada di sekitar saya. Tetapi yang bahasa roh ini saya nggak berhenti, saya terus aja gitu. Lalu dalam perjalanan, akhirnya kami berpisah nih dengan yang dua ini, dan saya dengan Selfie. Lalu apa yang terjadi ya, Selfie? Masih terus bersin, mata mengeluarkan air terus menerus, mata mengeluarkan air, tapi ibu tetap berpegang teguh. Saya bahasa roh terus, ibu sampaikan kepada saya demikian. Iya, jadi saya terus, saudara, gempur dengan bahasa roh di perjalanan itu. Terus saya minum apalagi vitamin lah, minum kopi, terus saya harus makan, saudara, dan terus itu bahasa roh, dan akhirnya Total sembuh total. Sembuh total. Yang tadinya sudah flu sekali ya, Bu. Unbelievable, mata saya merah sini kayak tuing. Kemudian malamnya saya bertemu dengan Ria kembali. Apa yang terjadi, Ria?
saya melihat ketika itu malam kami ketemu kembali, ibu sudah seperti tidak ada bekas-bekas bersin kemarin, yang semestinya kalau pikiran saya kalau bersin-bersin seperti itu nanti udah pasti meler, terus mata merah, radang, panas. Tapi itu malah seperti tidak pernah bersin sama sekali. Hilang, segar sekali ibu malam itu saya lihat di airport Changi. Kemudian saya masuk pesawat menuju ke Indonesia, no trace of sickness. Saya menganggap penyakit selalu menganggap sebagai roh. Bahkan waktu pulang saya sampai rumah, Joy, saudara, Joy itu bersin-bersin. Nah ini anak kan kecil segini kan, kalau bersin kan langsung duk kena lantai. Kasihan banget, jadi saya langsung bawa ke karpet biar dia nyentuh karpet, tapi ini anak kan nggak ngerti. Jadi saya bawa ke karpet, dia lari ke sana, saya mulai saya tumbangin tangan, saya mulai saya basaroin dia dan sembuh. Luar biasa. Sembuh. Kemudian saya punya anjing kecil lagi, Praise namanya. Praise ini satu kali dia masih baru diambil, kami masih baru menerimanya. Ini hadiah dari kelas CCRI, saudara, para fasilitator Indonesia yang memberikan hadiah kepada saya, anak buat Joy, yaitu Praise. Nah, Praise ini waktu saya pegang kecil-kecil bisa gitu. Saya pikir ini demonized ini nggak biasa gitu. Kenapa ini anjing baru dielus, mau dicium tiba-tiba kayak kesetanan gitu. Saya langsung tumpangin tangan. Di situ ada staf-staf yang mereka lihat saya tumpangin, dalam nama Yesus keluar kamu setan gitu. Ini mereka pikir lucu, aneh sekali. Tetapi saya menganggap yang seperti ini yang tidak biasa adalah demon gitu. Saya selalu menganggap hal-hal yang tidak wajar ini hal yang harus kita perangin, dan setelah itu nggak pernah lagi ya selfie ya. Sudah tidak pernah. Nggak pernah lagi melawan. Anak ini jadi lucu. Sekarang kalau gigit ya cuma Udah setelah itu anak dari murid di tempat kami, ini orang tuanya telepon saya, Ibu Meg gimana nih, si Rafael nih berontak sekarang, kami lagi mau kerja ini nggak bisa karena dia sudah ngomong yang nggak keruan dan sebagainya. Saya bilang sama mama papanya, kalian doakan, kalian bahasa roh gitu ya Bu. Iya. Lalu mulai mereka bahasa roh. Ini anak bisa, Daddy don't bless me. Loh, anak kecil bisa ngomong don't bless me. Sampai Doninya bingung, loh ini Han ngomong sama Hana istrinya, Han, Rafael bisa ngomong don't bless me, kok dia tahu ini bahasa roh blessing gitu. Lalu ini anak mulai dibilangin nggak bisa, masih berontak. Lalu mereka nanya saya lagi, Bu gimana ini kok nggak mau tidur jamnya, lalu berontak lagi. Saya bilang, pandang matanya, lalu katakan, kamu roh ketidaktaatan, roh berontak, roh tidak tunduk, roh melawan, dalam nama Yesus keluar. Pandang matanya. Kemudian bahasa roin, mereka langsung melakukan hal itu juga. Pandang matanya, tiba-tiba ini anak ngomong, I'm a troublemaker. Loh, anak kecil bisa bilang I'm a troublemaker. Lalu orang tuanya bilang, no, you're not a troublemaker. Dari mana ini belajarnya? Anak kecil, ini anak masih apa sih? Belum 2 tahun atau 2 tahun? Anak kecil sekali ini fotonya, saudara. Ini anak so cute, mukanya itu udah kayak angel kalau saya bilang. Orang tuanya minta saya kasih nama dan Tuhan kasih saya nama Rafael. Dan orang yang bilang, wow, seksi banget namanya. Saya juga baru tahu bahwa ada nama Rafael dan ternyata itu adalah nama angel. Dan ini mukanya kayak angel gitu, so perfect. Jadi ini Tuhan titipkan kepada mereka. Mereka juga percayakan saya sebagai
omanya. Dan akhirnya ya karena mereka tidak tahu bagaimana mereka membesarkan anak, dan saya sudah membesarkan anak segede ini, anak ini dan anak itu, jadi saya tahu bagaimana kalau anak-anak ini berontak, saya mulai dalam nama Yesus karena akan berdosa. Dan akhirnya anak ini mulai nurut, dan anak ini mulai kembali sukacita dan mau tidur, mau nurut. Saudara, apapun yang berlawanan dengan apa yang saudara tahu dari surga, kalian pun kalau menghadapi anak-anak kalian nggak nurut, langsung bahasa roh menghadapi penyakit yang kalian tahu itu bukan dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan spirit of infirmities. Waktu Tuhan mendekati orang yang lumpuh, orang yang bungkuk, Tuhan menganggapnya sebagai roh penyakit. Jadi saat itu roh kita harus lawan dengan roh. Kita seringkali cari pertolongan pertama, cari obat merah, cari obat panu, cari obat batuk, padahal jawabannya adalah roh. Ya. Jadi saudara, ini adalah the power of speaking in tongue, the power of glossolalia. Kita tidak tahu kuasa apa yang Roh Kudus bisa tolong lewat bahasa roh yang tidak kita mengerti. Saya akan bacakan dari Roma 8. Di dalam Roma 8 ini saudara, di sana adalah berbicara mengenai hidup oleh roh. Nah, bagaimana saudara hidup oleh roh? Saudara baca ayat-ayat sebelumnya. Lalu ini yang saya ingin bacakan kepada saudara, yang seringkali dikutip oleh kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayatnya di mana? Tetapi ini berbicara mengenai hal lain yang kita harapkan Tuhan akan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi konteks di dalam hal ini adalah bahasa roh, saudara. Ngerti nggak sebelumnya? Ya, mengerti. Oke. Ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saat kita berdoa dengan roh, saudara, kita berdoa dalam kehendak Allah, dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, baru ayat 28, masih sambungannya kan, masih konteks doa dalam bahasa roh. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan lewat roh yang membantu di dalam kelemahan kita secara jasmani. Karena kita nggak ngerti ini seperti apa. Jadi kita doanya di dalam roh dan dibantu oleh Roh Kudus yang menyampaikan kepada Allah menurut kehendak Allah. Amazing, right? Jadi kalau saudara nggak tahu bagaimana berdoa, saudara nggak tahu menyelidiki apa yang terjadi di dalam diri anak saudara, saudara doa dalam bahasa roh. Saudara nggak ngerti kenapa, saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba Meler yang lain sama-sama ke Turki, enggak. Kenapa saya tiba-tiba sampai di pesawat dalam perjalanan balik, kenapa saya begitu? Saya nggak ngerti, saya coba-coba. Untuk saya di taksi, saya nggak ngerti. Jadi akhirnya saya gempur, saya minta Roh Kudus untuk membantu saya dalam kelemahan saya. Dan saya tidak menyerah. Jadi saudara jangan sampai menyerah. Saudara bahasa roh dulu, lalu nanti Tuhan akan tunjukkan kepada saudara apa yang saudara lakukan selanjutnya. Itu sebabnya saya ini adalah saksi-saksi waktu itu yang melihat saya. Jadi saya tidak mengada-ada. Saya tahu bahwa kekuatan saya
adalah kekuatan Roh Kudus. Demikian juga untuk saudara semua dan kalian-kalian yang menjadi saksi hidup dari apa yang terjadi. Saya mau kalian juga dibangkitkan rohnya menghadapi apapun juga. Jangan sampai kita menyerah, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara. Kita mau menang melawan roh, lawan dengan roh.